selamat datang di podcast Penju Times. Maju, cerdas, berkualitas. Dengan saya Rianti dan saya Winona yang akan menemani teman-teman dalam episode podcast Penju Times hari ini. Win, siapa nih bintang tamu kita pada hari ini? Aku penasaran banget tahu. Wah, kalian tuh udah penasaran banget nih. Penasaran banget, aku aja penasaran gimana dengan teman-teman di rumah ya. Pasti pada penasaran juga kan? Oke, jadi hari ini kita kedatangan siswa berprestasi yang punya seupdate cerita dan tips seru tentang dunia belajar beserta guru pembinanya yang mengajarinya dan melatihnya hingga saat ini. Nah, kita kan belum kenalan nih. Kita harus ingat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita kenalan agar kita bisa saling sayang satu sama lain. Assalamualaikum Bu Guru. Assalamualaikum Bu. Halo. Halo. Kita boleh nggak nih minta waktu untuk memperkenalkan diri biar teman-teman nih di rumah jadi tahu Bu Guru, jadi tahu kalian juga kan? Boleh dari siswinya dulu. Nama saya Almaira Esa Sugiantini, siswi dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Fani Aulia Putri, siswi dari kelas 8J. Hai Almira. Halo. Hai Fani. Halo. Kan ini udah tadi kan siswinya, sekarang gurunya boleh nggak nih memperkenalkan diri ke kamera, ke teman-teman di rumah? Silakan. Baik, Assalamualaikum. Ibu bernama Citra Ramadhani dan di SMP 7 Ibu mengajar bahasa Inggris. Baik, Assalamualaikum. Nama saya Ibu Yani Kuswati. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9 dan kelas 8 sekaligus sebagai pembina ekstrakurikuler seni baca Al-Quran. Oke, Salam kenal. salam kenal Ibu, salam kenal Ibu. Kabarnya gimana nih hari ini? Baik. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Sehat. Ibu, kita izin dulu ya nanya ke sisinya. Almaira sama Fani, kita penasaran banget. Boleh tahu nggak apa nih prestasi yang kalian baru-baru ini raih? Prestasi yang baru-baru ini aku raih itu ada Dharma Wacana tingkat kota, itu aku juara 2 dari Departemen Agama Mataram. Terus yang kedua itu ada lanjutannya Dharma Wacana tingkat provinsi itu Juara Harapan 1. Juara 3 storytelling Departemen Agama juga. Nah, itu tuh menceritakan soal bagian-bagian Mahabharata dan lanjutannya adalah juara 1 tingkat nasional yang menceritakan Mahabharata juga. Oh, itu pakai bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. bahasa Inggris? Wow, keren banget. Ibu perasaannya gimana nih pas Almaira bisa mencapai juara-juara itu? Ya, tentunya bangga dan senang gitu. Giliran Fani, prestasi yang Fani baru-baru ini raih apa nih? Prestasi yang baru-baru ini saya raih yaitu hampir 3 kali berurut-urut selalu mendapatkan juara dalam Al-Quran, terkhususnya dalam bidang tahfiz. Yang pertama di salah satu pondok pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Nurul Hakim, Kediri, Lombok Barat. Saya mengikuti lomba MTQ tingkat pelajar cabang 5 juz Al-Quran, alhamdulillah meraih juara 1. Dan yang kedua, saya mengikuti lomba MTQ di Yarsi Mataram, cabang 3 juz Al-Quran, dan alhamdulillah meraih juara 1. Dan yang terakhir, saya mengikuti di Wali Kota Mataram lomba Tadarus Al-Quran berkelompok 5 orang tingkat pelajar Kota Mataram, alhamdulillah meraih juara 2 sekota Mataram. Wow. Gimana nih perasaan Bu Guru waktu tahu kalau Kak Fani ini juara 3 berturut-turut nih? Alhamdulillah senang tentunya dan juga bangga punya siswa yang memiliki prestasi yang luar biasa khususnya di bidang Al-Quran. Nah, tadi kan Almaira sama Fani udah sebutin juara-juaranya nih. Nah, kalau juara-juara itu otomatis kalian dapat hadiah. Boleh nggak nih di-spill hadiahnya apa aja? Dari Almaira boleh? Rata-rata aku mendapatkan sertifikat sama piala. Kadang kalau untuk uangnya itu aku simpan chip-chip dulu. Nah, kalau Fani? Sama sih, rata-rata dapat sertifikat sama piala juga. Tapi kalau piala yang di Pondok Pesantren Nurul Hakim belum diambil. Oh, belum diambil. Ya. Tadi katanya ada yang 5 orang gitu kan, katanya Ya. anggotanya tuh boleh nggak di-spill siapa-siapa aja nih teman-teman Fani, anak SMP 7 juga kan? Ya. Boleh di-spill nggak nama-namanya, siapa tahu pada nonton juga di rumah.
Yang pertama ada Kak Tanzi kelas 9J, dan yang kedua ada Kak Fahri kelas 9D, yang ketiga ada Dani kelas 8G, dan yang keempat ada Meisha kelas 7B, dan yang terakhir ada saya kelas 8J. Nah, itu kalian bagi-bagi ya anaknya Iya. hadiahnya. Dapat uang juga. Ya, dapat. Uangnya Fani gunakan untuk apa? Disimpan sih, disuruh sama orang tua lebih baik disimpan. Simpan. Ya. Fani simpen, pas Fani simpen tuh Fani ada nggak keinginan buat ambil dulu deh uangnya nanti ganti lagi atau? Nggak ada, karena alhamdulillah kebutuhan sehari-hari saya dipenuhi dengan orang tua. Alhamdulillah. Selanjutnya kita mau nanya nih metode belajar yang Bu Guru ajarkan ke Almaira dan Bu Guru ajarkan ke Fani, gimana sih metode belajar yang Bu Guru pakai gitu biar mereka tuh bisa fokus terhadap hafalannya atau gimana gitu biar mereka nggak terlalu boring sama pelajaran. Dari Bu Guru boleh? Baik, saya fokus ke prestasi yang diraih oleh Fani dan teman-teman terakhir kemarin waktu bulan puasa, yaitu mereka meraih juara 2 lomba tadarus tingkat pelajar pertama. Situ saya sebagai pembina dan teman-teman guru agama yang lain itu menggunakan metode tartil ya, karena di situ tadarus. Jadi kami menggunakan metode itu karena kami yakin pasti sekolah-sekolah yang lain mungkin tidak semuanya menggunakan metode itu. Boleh disepil gak sih Kak satu ayat yang satu surat yang Kakak sukai ini? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Masya Allah, merdu banget. Boleh tepuk tangan dulu kan nih? Bagus banget suaranya, merdu banget, Masya Allah. Kalau Bu Citra gimana cara metode untuk Almaira belajar itu gimana Bu? Ya, selain berlatih di rumah maupun di sekolah ya, jadi biasanya kami pulang sekolah ya, atau ketika kegiatan English Club di hari Sabtu ya. Kemudian selebihnya Almira lakukan sendiri di rumah dengan mengatur waktunya dengan manajemen waktu yang dia terapkan di hariannya. Nah, tadi kan udah nanya dari Bu Gurunya ya. Sekarang nih dari Fani dan dari Almaira. Bagaimana sih cara kalian memanajemen waktu kalian gitu, kayak biar kalian nggak terlalu boring sama pelajaran kalian. Pokoknya biar kalian fokus tapi tetap enjoy aja. Dari Almaira boleh? Pertama, manajemen waktu yang aku pakai itu biasanya 15 sampai 1 jam. Nah, tapi kadang aku suka kelolosan. Kalau misalnya malam tuh, kayaknya aku nggak bakal bisa nih hafal 1 halaman kalau misalnya cuma sebentar. Jadi aku hafalin sampai ngelos malam banget, dan itu membuat jam tidurku terganggu banget. Wah, kalau Fani? Kalau saya terkadang kalau pulang sekolah nggak suka ngafal sih. Khususnya keseringan malam aja. Sebelum tidur saya sempetin waktu 15 menit atau 20 menit untuk menghafal gitu. Kalau kan tadi Almaira katanya jam tidurnya lumayan terganggu ya gara-gara Almaira belajar menghafal gitu. Kalau Fani terganggu nggak jam tidurnya? Nggak terganggu. Nggak terganggu. Nah, Almaira sama Fani ini buat nggak sih jadwal gitu buat waktu untuk belajar, waktu untuk main, untuk beristirahat atau apa? Atau kalian langsung los aja nanti? Biasanya aku sih kalau aku ya los aja. Kadang ada beberapa yang aku jadwalin kalau misalnya lomba terus dia bentrok sama jadwal les atau lomba-lomba lain, itu biasanya aku jadwalin. Kalau Fani nggak ada.
Kalau saya sih jadwalnya cuma malam aja. Oh, Tapi ya, tapi kalau siangnya ada waktu pulang sekolah, saya manfaatin untuk menghafal gitu. Ya. Kak Almara nggak buat jadwal schedule gitu nggak ya? Nggak langsung aku amin aja, misalnya dalam ingatan, oh nanti aku nih mau ini loh, misalnya aku nih mau belajar bahasa Inggris hari ini jam berapa menit, berapa jam. Karena nggak sih ngerasa boring banget pas lagi balik kayak aduh capek, Boring banget soalnya aku nggak ada waktu buat main atau quality time bareng teman atau keluarga. Ditambah aku les, kadang lomba-lomba yang suka bentrok. Itu yang buat sedihnya kadang ada beberapa lomba yang aku tes kalau misalnya dia bentrok banget. Fani? Kalau saya sih enggak, karena saya khususin untuk diri saya sendiri untuk menghafal itu malam aja. Oh, malam aja. Jadi pada waktu luangnya Iya. ya. Apa aja sih Kak dukungan dari orang tua atau orang sekitar yang memotivasi Kakak? Ya kan, tunggu dulu nih. Kalau daripada kita penasaran, biar kita semakin penasaran nih sama jawaban mereka, kita break dulu gimana? Kembali lagi di podcast Penju Times. Masih bersama kita nih teman-teman. Nah, tadi kan kita udah nanya nih tokoh yang menginspirasikan Almaira dan juga Fani. Sekarang bisa nggak di-spill siapa tokoh yang menginspirasikan kalian berdua nih? Kalau dari aku sih yang paling menginspirasikan itu mama, tapi yang benar-benar menginspirasikan itu ada salah satu artis dari Indonesia bernama Maudy Ayunda. Oh, Kak Maudi ya. Iya, Kamu pengen kayak gitu ya? iya, pengen banget. Dia sekolah di Oxford dan meraih banyak prestasi dan banyak juga lagu-lagunya yang aku dengerin. Pasti Almaira pengen ya ke luar negeri ya. Pengen banget. Pengen tinggal di mana, Mai, kalau di luar negeri? Kalau aku sih di London, di New Zealand. Kalau Fani? Kalau saya terinspirasi dari ustazah saya, sekaligus pembina saya di rumah, karena beliau hampir setiap tahunnya selalu mengikuti lomba MTQ cabang 30 juz, dan itu pun selalu mendapat juara. Nah, saya terinspirasi dari sana untuk selalu semangat untuk menghafal Al-Quran, biar saya bisa mengikuti jejak beliau untuk jadi seorang penghafal Al-Quran gitu. Nah, gitu. Oke. Dalam mengajar prestasi pasti nggak selalu mulus nih kan Kak? Ada nggak Iya. sih Kak momen down-nya gitu atau lelahnya gitu? Iya, kalau yang bikin saya down itu banyak banget sih, terutama entah itu dari perkataan teman saya gitu. Tapi ya udahlah, nggak terlalu saya pikirin, kita yang kita yang ngejalanin, kita juga yang dapat kan gitu. Benar. Ya. Momennya kalau Almaira? Yang seperti aku sebutkan tadi di awal, momen down aku tuh banyak dijudge banget sama orang-orang, bahkan yang paling nusuk tuh orang-orang terdekat ya, kadang ada beberapa sepupu, keluarga, ataupun teman-teman yang aku bilang itu bestie lah ya kalau sebutan anak-anak gaul sekarang. Ditusuk dari belakang ya? Iya, ditusuk dari belakang, tapi aku nggak pernah peduli sama omongan mereka dan aku terus jalanin apa yang harus aku jalanin. Karena tujuan yang aku jalanin kan bukan mereka yang jalanin, juga nanti aku juga yang jalanin dan mendapatkan hasil yang maksimal. Fokus sama kedepannya ya, jangan mikirin yang lain. Nah, kalau untuk Bu Guru nih, Bu Guru, gimana sih caranya Bu Guru kayak memaksimalkan potensi siswa kayak Fani dan juga Almaira? Dari Bu Guru boleh? Oke, kalau saya selalu memberikan motivasi kepada anak-anak didik saya, misalkan si Fani, tentunya untuk menjadi seorang yang berprestasi itu butuh pengorbanan, Ya, butuh butuh proses. pengorbanan. Apalagi untuk menjadi juara itu juga butuh proses belajar, butuh latihan dan lain-lain seterusnya. Dan ketika mereka juara kemarin, itu waktu belajar dan waktu latihannya kita lebih intens lagi, lebih sering lagi, dan bahkan hampir setiap hari Fani ya. Ya itu salah satu motivasi yang kita berikan untuk Fani dan teman-teman supaya menjadi juara. Fani ngerasa nggak sih pas lagi belajar kan tiap hari tadi katanya tuh kayak ada nggak titik kayak aduh capek banget pengen deh pergi sama temen atau pengen istirahat gitu?
Nggak ada sih, kita nikmatin aja ya. Bu Guru pernah nggak ngasih kata-kata motivasi ke Fani? Eh, Sering bahkan ya Fani ya, kadang Fani kadang saat belajar itu pernah salah-salah gitu kan, selalu merasa merasa down, malu dan lain-lain. Di situ saya langsung masuk memberikan motivasi, yang namanya orang belajar pasti ada salah. Ya, iya benar. Kalau Bu Citra, Ya. caranya Memaksimalkan potensi Kak Almaira gimana? Tentunya dengan memberikan dukungan penuh ya, dengan memberikan support kapanpun dibutuhkan, misalnya mendekati waktu lomba, jadi berusaha memberikan waktu lebih untuk memberikan latihan seperti itu. tadi kan Bu Yani udah ada kata-kata motivasi untuk Fani. Kalau Bu Citra sering nggak ngasih kata-kata motivasi ke Almaira? Selalu just be you, Wah, just be you, itu aja. itu. Jadilah diri kamu sendiri ya, jadi tidak usah mendengarkan apa yang ada di omongan negatif yang ada di sekitar. Nah, Almaira dan juga Fani, ada nggak tips dan trik untuk belajar biar kita nggak kayak baru belajar nih terus kayak aduh capek kita tunda dulu, atau enggak kayak baru belajar terus kita lupa lagi baru kita hafalin tiba-tiba Udah hilang lagi hilang terus gitu, ada tipsnya nggak biar kita dulu kita ingat gitu. Dari siapa duluan boleh? Fani? Kalau tips dari saya sih intinya tetap murojaah ya. Kalau tentang hafalan, tetap murojaah, tetap mengulang hafalan biar selalu ingat gitu. Itu aja sih. Fani hafalinnya tiap malam ya katanya. Iya, malam. Kalau Almaira? Kalau aku ngatur jadwal, kayak misalnya untuk ngerjain PR yang banyak itu kan kita mungkin harus nyicil, apalagi kalau waktunya mepet. Jadi aku targetin kayak misalnya pagi ngerjain halaman 18 sampai 31, terus siangnya halaman 32 dan seterusnya. Apa nih Kak kira-kira harapan kedepannya untuk masa depannya Kakak, seperti mau meraih prestasi lagi lebih banyak gitu? Harapan masa depannya? Kalau dari aku itu teruslah mengejar cita-cita dan tujuan tanpa mendengarkan kata-kata orang lain, karena yang menjalani itu adalah diri kita sendiri, dan aku harap aku juga bisa improvisasi dan memotivasi orang-orang di sekitar. Kalau Kakak nih? Kalau harapan saya ke depannya, semoga saya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya dan bisa mengikuti lebih banyak lagi perlombaan, tentunya dalam perlombaan Al-Quran atau tahfiz. Almaira sama Fani ada nggak target juara yang kalian kejar dan kalian raih nih? Target juara ya, dan Astun Karya Nama Suahanya sudah saya capai, yaitu juara 1 nasional. Wah, keren banget. Kalau Fani? Kalau targetnya belum ada yang belum tersampaikan. Lomba MTQ di mana ya? Bukan, lupa dah namanya di sana kan. Belum saya disuruh lomba di sana, lomba MTQ, tapi hafalan saya belum tercapai. Kan tadi udah nih target dari siswinya. Kalau target dari guru-gurunya ada nggak nih target kedepannya seperti apa untuk secara umum? Secara umum ya, baik. Semoga nanti kedepannya akan ada Almaira lagi. Gitu ya. Jadi tidak berhenti di sini. Oke, kalau Bu Yani? Harapan saya semoga kedepannya masih banyak lagi siswa-siswa yang seperti kami yang selalu mengedepankan Al-Quran, yang selalu menghafalkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, sekaligus sebagai sarana mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Yanti dengar-dengar katanya ada yang dapat juara 1 tahun. Nah, Masa? iya. Siapa nih? Siapa ya? Ya, alhamdulillah akhir tahun 2024 kemarin, tepatnya di bulan Oktober, saya mendapatkan juara 1 lomba tilawah tingkat korpri se-Kota Mataram. Alhamdulillah meraih juara 1, mendapatkan hadiah 10 juta. Wih, 10 juta. Keren banget, Bu. Ya,
alhamdulillah, dan insya Allah nanti akhir tahun ini akan mengikuti tingkat nasional. Bu Guru pas dapet juara itu senang banget nggak? Alhamdulillah senang banget karena itu sudah saya targetkan dari dulu, dan Tercapai. karena memang saya memang suka dan hobi saya memang di tilawah. Sepil salawatnya dong Bu. Ya, Sepil Spill, salawatnya. spill. Kasih tau teman-temannya nih di rumah. oke. Selawat yang sekarang saya sukai ya. Ya, boleh. Orang teruhi hubba fil manami ilahi Roma kulli kurba sayyidi rabbi Qalbi fil madinah wajada sakina Qala ya nabina Assalamu alaikum Qalbi fil madinah wajada sakina Muhammad nabina Assalamu alaikum. Wih, boleh tepuk tangan dulu. Nih. Jadi sekarang kita mau kesimpulan ya teman-teman. Terima kasih ya Bu Citra, Bu Yani, Almaira, dan juga Fani udah meluangkan waktu untuk memberikan tips dan motivasi kepada teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah jangan lupa ya ambil kesimpulan pada podcast kita hari ini. Jangan dengarkan kata orang lain, tetaplah fokus pada diri kalian sendiri ya teman-teman. Oke, buat sebelum penutupan boleh nggak jatuh spenju dulu nih? Ya. Bisa? Pastinya bisa dong, bisa hafal kan? Spenju, Maju, cerdas, berkualitas. Yes. Dadah.